Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita menyiapkan segala kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, Yesus Kau kebenaran. Kita sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Yesus Kau kebenaran. Menyembah Engkau ya Tuhan, karena Engkau Yesus yang selalu menjadi sumber di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, selamat ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu.
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, amin Tuhan, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Inilah pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ibadah kami Tuhan memberkati. Pujian dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya hendak kami mendengar Engkau berbicara. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap untuk menerima berkat-Mu saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan. Hari ini renungan kebenaran firman Allah bacakan di dalam Ulangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Firman Allah berbunyi, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Luar biasa bunyi ayat ini. Ini perkataan yang disampaikan oleh Musa kepada umat Allah. Dan Musa mengulang kembali pesan-pesan Tuhan melalui Musa. Dan pesan-pesan yang seperti ini juga disampaikan kepada saudara dan saya. Ada beberapa poin yang menarik dari setiap bunyi di ayat ini. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Berarti apa saja yang kita harus ikuti? Ya segala sesuatu yang berkenaan dengan Tuhan atau berpusat kepada Tuhan, perintahnya, firman-Nya, bahkan kata diikuti berarti Tuhan di depan, kita di belakang. Tuhan memimpin, kita yang dipimpin. Tuhan yang berotoritas, kita yang diberikan otoritas. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya, dan Tuhan juga yang memakai hidup kita menjadi alat kemuliaannya. Kita harus ikuti apa maunya Tuhan. Kita harus ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, kamu harus takut akan Dia. Ini berbicara tentang hati yang harus memiliki rasa hormat, rasa taat, takut akan Dia. Berarti kita benar-benar menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang sangat berharga, yang lebih dari segala-galanya. Sebagai pribadi yang harus menjadi Lord atau Tuan dalam hidup kita. Dia yang harus memerintah di dalam kehidupan kita. Dia yang harus membawa hidup kita untuk ada dalam perkenanannya. Kemudian yang ketiga, kamu harus berpegang pada perintahnya. Yang diperintahkan Tuhan, yang difirmankan Tuhan, pegang itu. Ikuti aturan mainnya Tuhan. Ikuti apa yang menjadi petunjuk, petuah, bahkan perintah yang Tuhan berikan, ajaran yang Tuhan berikan. Pegang itu. Karena itulah yang akan membuat hidup kita tidak pernah terlepas dari kasih karunia Tuhan. Yang membuat hidup kita tidak pernah lepas dalam perlindungan penyertaannya, bahkan juga pembelaan yang dahsyat dan ajaib akan senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya, suaranya harus kamu dengarkan. Nah ini saudara, ini berbicara tentang banyak suara-suara yang bisa mempengaruhi kita. Suara-suara negatif, suara-suara yang melemahkan kita. Daud pernah mendapat suara-suara yang melemahkan. Seperti juga bangsa Israel, mereka dilemahkan oleh suara-suara Goliat. Tetapi Daud tidak merasa itu menjadi pengaruh dalam hidupnya. Karena apa? Karena
yang membuat suara-suara itu dibungkam, itu terjadi karena Daud hanya mau mendengarkan suara Tuhan. Ketika Daud hanya mau mendengar apa yang Tuhan perkatakan, maka perkataan-perkataan orang, suara-suara tawaran-tawaran dunia dan kenikmatannya tidak bisa mempengaruhi. Bahkan godaan rayuan iblis pun tidak akan bisa mempengaruhi. Ya, kenapa saudara? Karena dia hanya mau mendengar. Seperti di dalam Yesaya katakan, Tuhan memberikan kepadaku telinga seorang murid untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi telinga yang mau diajar, telinga yang mau dididik, telinga yang disendengkan menurut bahasa pemazmur, yang selalu ditaruh untuk mendengar Allah bicara. Seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan karena dia hanya mau mendengar Yesus berbicara. Kemudian yang berikutnya dikatakan kepadanya, kamu harus berbakti dan berpaut. Hanya kepada Tuhan kita harus beribadah. Jadi artinya Tuhan itu yang menjadi sesembahan kita. Di dunia modern, orang-orang akan dibawa kepada situasi mempertuhankan dunia, mempertuhankan teknologi, mempertuhankan kekayaan. Tetapi ini satu peringatan yang disampaikan oleh Musa kepada umat Allah dan juga kepada kita generasi hidup di akhir zaman. Ketika iblis mencoba membawa pengaruh kepada orang-orang yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, supaya mereka tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai tempat beribadah dan berpaut. Justru disitulah Tuhan sedang membentuk karakter dan iman kita untuk kita bisa tampil beda, untuk kita bisa menjadi pribadi yang tidak sama dengan pribadi orang-orang di dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan bahayanya ada anak-anak Tuhan yang ikut terpengaruh, dan disitulah kita harus bisa menarik mereka untuk kembali, supaya beribadah kembali hanya kepada Tuhan dan berpaut kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang diandalkan, yang dipercaya sebagaimana Dia sendiri percaya dengan kita, mempercayakan hidupnya, mempercayakan rohnya dalam hidup kita, bahkan mempercayakan nyawanya untuk mati di atas kayu salib demi menebus kita umat manusia. Puji nama Tuhan. Tetap semangat saudara, jangan menyerah, jangan putus asa. Karena apa? Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Tuhan satu-satunya kebenaran yang menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya hidup kami ada dalam rancangan-Mu. Kedahsyatan kuasa dan kasih-Mu membawa kami terus bertumbuh, berbuah, bahkan menghasilkan kehidupan yang berkarakter seperti Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, memberkati dan menjamah kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang sedang mengalami hati yang kosong, yang sedang mengalami kebimbangan dalam nama Yesus. Tuhan mengisi dengan roh-Mu, dengan semangat sukacita, bahkan kekuatan yang baru Tuhan limpahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima rahmat berkat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tercurah kiranya pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Kepenuhan kalian pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan. Jasmani yaitu kesehatan yang terbaik, hidup yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, anak-anak yang menempuh pendidikan yang diberkati oleh Tuhan, yang kuliahnya diberkati Tuhan, yang pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan, seluruh keluarga kita diberkati oleh Tuhan, serta masa depannya diberkati Tuhan, pelayanannya diberkati Tuhan, menjadi bagian hidup kita sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.